Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi. Oke, pada kesempatan kali ini rumah teknisi kedatangan mesin kipas yang kendalanya katanya mati total. Oke, pertama kita cek di bagian kapasitor dulu untuk menentukan apakah ini memang dari fuse atau memang dari lilitannya yang rusak. Kita periksa menggunakan multitester atau tester dulu, arahkan pada skala kali 1. Jadi untuk memeriksa mesin ini atau lilitan ini aman atau tidak, caranya kita harus memeriksa di bagian kapasitor apakah menyambung atau tidak. Kalau menyambung berarti kapasitor aman, berarti lilitan aman. Tapi kalau tidak menyambung berarti ada masalah di bagian lilitan. Bismillahirrahmanirrahim, kita cek. Tar dulu karena anunya yang error. Nah, setelah nyambung kayak gini bagus, kita coba dulu nyambung. Setelah itu kita coba. Berarti di sini tidak ada resistansi sama sekali. Berarti jelas kerusakan ada di bagian lilitan. Namun kebanyakan kalau mesin kipas kayak gini tidak ada fuse itu, karena di sini tidak pakai fuse, pasti lilitan yang dikena kalau kayak gini. Oke, kita lanjut pada pembongkaran dulu. Nanti setelah dibongkar saya akan kasih lihat sama teman-teman untuk dalamnya. Oke teman-teman, setelah terbongkar kayak gini, di sini sudah ada di bagian bungkusnya sudah hitam. Kalau masih bagus itu warnanya putih, tidak akan hitam seperti ini. Kemungkinan di sini sudah ada rusak, korosi ataupun gosong di bagian sambungan sama lilitannya. Jadi mari kita cek bersama. Namun sebelumnya saya akan kasih tatakan dulu biar tambah dekat sama teman-teman. Saya kasih tatakan dulu. Oke, setelah itu mari kita buka bagian ini. Kita potong bagian pengikatnya satu persatu. Nah, kalau sudah terpotong kayak gini, kita lepas pelan-pelan untuk bagian lilitannya ini, untuk bagian sambungan. Namun apabila sulit untuk dibuka kayak gini karena sudah keras, kita panasin dulu pakai korek. Kita panasin biar lembek, biar bisa dibuka. Karena kalau tidak dipanasin ini keras. Takutnya antisipasi biar lilitan tidak terikut sama bungkusnya ini. Jadi biar gampang cara bukanya. Nah, kalau sudah sedikit lembek kayak gini kan gampang untuk memisahkan. Nah, kita terus pisahkan kayak gini, terus satu persatu. Yang tidak menyambung ini di bagian tadi, di bagian starting. Nah, kita cek di bagian starting. Ini kan kabel warna hitam bagian starting. Jadi kita cek, jangan cek bagian speed dulu, bagian starting apakah aman di sambungannya atau tidak. Apakah sudah ada korosi di bagian sambungan starting atau tidak. Karena kalau sudah di bagian starting yang tidak nyambung, berarti bagian starting yang dikena biasanya kebanyakan. Oke, setelah terbuka kayak gini, tuh bagian ini kayaknya aman karena di sini tidak ada korosi. Mungkin di bagian satunya kita cek juga pelan-pelan. Setelah itu kita bakar lagi untuk melunakkan. Nah, ya ini jelas
di bagian starting sudah putus, ada korosi atau hitam ini. Jadi ini jelas yang bermasalah di bagian starting itu. Ini sambungannya, sambungan lilitannya yang putus. Nah ini, jadi permasalahannya ada di sini. Jadi disambung kembali, nanti setelah disambung kita cek lagi di bagian lilitannya, di bagian kapasitor apakah menyambung atau tidak nanti. Atau kita bisa cek langsung sebelum disambung kembali pada kabelnya, kita cek langsung pakai multitester. Kita bakar dulu sedikit, setelah itu kita kerok. Kita kerok kayak gini untuk biar bisa dicek menggunakan tester. Kita cek lagi menggunakan tester. Oke, menyambung. Ini satunya untuk starting, kita cari, berarti nyambung sama yang ini untuk starting. Kita cek dulu, lihat multitester. Oke, nyambung. Setelah itu kita cek di bagian ini. Nah, di sini tidak ada menyambung lagi, tetap tidak ada sambungan di bagian lilitan. Nah, ini tidak ada, padahal tester aman, bagus. Berarti ada masalah di bagian yang lain. Kita cek lagi di bagian speed, utamanya speed. Speed kita cek juga, karena di sini sudah ketahuan di bagian starting satu, kemungkinan juga speed ada yang korosi. Kita cek satu persatu. Kalau bagus tinggalkan, jangan diotak-atik lagi. Satunya lah ini putus juga di bagian speed. Ini bagian speed satu putus, tidak menyambung pada kabelnya. Jadi kita pisahkan dulu. Tuh teman-teman, ini lihat. Nah, ini yang ini tidak menyambung atau putus. Kita cek, sisanya kita cek. Nah, ini gampang lepas. Setelah itu baru kita bakar sedikit untuk melihat dalamnya. Jangan terlalu lama membakar ini, karena bisa berakibat rusak sama lilitannya. Karena ini bukan tembaga alias alman. Kalau tembaga walaupun dibakar lama itu tidak akan patah atau putus kembali. Itu kita pelintir kayak gini, kita gabungkan. Nah, setelah tergabung kayak gini, kita cek lagi menggunakan multitester. Jangan keburu-buru kita solder. Kita cek. Oke, nyambung. Cek lagi. Nah, di sini sudah nyambung. Nah, kita dulu. Mungkin bagian ini kurang bagus sambungannya. Kita kerok lagi. Oke, kita cek lagi. Intinya kita periksa ini menyambung, ini tidak, berarti yang ini tetap. Kita periksa satu-satu. Nah, ini menyambung sudah. Nah, ini menyambung nih. Nah, hilang lagi. Ini kita cari bagian mana yang tidak mau menyambung. Coba kita periksa di bagian yang ini satunya, apakah korosi juga atau tidak. Nah, ini juga korosi.
Tuh, lepas dari kabelnya, lepas. Jadi kita lepas saja sekalian, tuh disambung kembali nih. Mungkin penyebabnya ini juga. Kita kerok kayak gini, setelah itu kita pelintir. Setelah itu kita coba lagi. Nah, sudah nyambung, sudah bagus. Nah, tuh satunya juga nyambung, satunya juga nyambung. Berarti ini sudah bagus, sudah mantap. Cuma tinggal penyambungan ulang ke kabelnya. Jadi kita solder dulu. Kalau sudah jelas nyambung kayak gini, sudah berhasil, kita solder ulang, kita perbaharui ulang untuk sambungannya. Oke, untuk penyambungan saya tidak akan videokan biar tidak terlalu lama. Oke, setelah kita solder kayak gini, semuanya sudah rapi, sudah disolder, kita pasang lagi pembungkusnya. Pasang bagian bungkus, kita panesin lagi biar bisa dipasang pada bagian lilitan. Kita pasang kayak gini, kembalikan pada semula, karena kalau tidak dibakar bagian sambungannya tidak akan bagus, tidak akan bisa dikembalikan lagi. Lalu kita ikat pada kayak tadi lagi, pada waktu kita semula membuka, ikat, kasih rapi serapi mungkin. Selebihnya kita potong. Setelah dipotong, kita masukkan lagi pada tempatnya semula. Kita singkirkan dulu untuk tatakan. Ini tadi untuk bungkusnya, kita masukkan kembali kayak gini. Ya, kembalikan pada tempat semula. Oke, setelah terpasang kayak gini, cuma tinggal yang bawah yang tidak dipasang sama saya, namun nanti setelah selesai saya pasang setelah diuji coba. Setelah itu kita tes lagi di bagian kapasitor apakah sudah menyambung atau tidak. Nah, itu sudah menyambung, sudah bagus. Jadi sekarang tinggal pasang lagi ke kapasitor. Pasang lagi kayak gini. Setelah itu kita ambil satu speed, kita robek dulu, ambil satu speed. Ini setrum ini setrum yang menuju ke kapasitor. Kalau merek Cina biasanya tetap warna setrum itu warna hitam. Kalau merek-merek Miyako itu karena warna biru. Tapi khusus untuk merek-merek Cina biasanya tetap warna hitam. Terus ambil speed nomor 3. Setelah itu kita coba ambil colokan, kita masukkan ke colokan. Kayak gini. Namun ntar dulu, saya singkirkan ini. Nanti teman-teman lihat bagian ini. Biar terlihat saya kasih tanda kayak gini. Setelah itu mari kita pasang.
Setelah terpasang kayak gini, terpasang, baru kita coba colokan lepas. Mari kita coba colokan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sudah bunyi, sudah mutar. Berarti kipas ini sudah normal kembali. Siap untuk digunakan kembali. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin memperbaiki kipas, jangan khawatir dan jangan takut. Coba dulu, karena kenyataan yang ada di lapangan belum tentu rusak parah. Kadang cuma lilitan yang krosi, kadang cuma sambungan yang putus, bukan karena terbakar, bukan karena banyak yang putus, tapi cuma karena satu lilitan yang putus atau korosi. Makanya kita apa salahnya mencoba dulu sebelum dilarikan ke rumah teknisi atau ke tukang servis. Jadi teman-teman, seperti itu cara memperbaikinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.